Selamat datang di Foxy Corner Channel, channel yang akan memberikan hiburan serta berbagi berbagai macam informasi, yang tentunya akan memberikan Anda semangat, motivasi serta inspirasi untuk memacu diri, dalam rangka mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, melalui kalimat-kalimat afirmasi positif dari beberapa tokoh sukses dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membagikan sebuah afirmasi positif, yang berasal dari seorang tokoh terkenal yaitu Joe Biden. Joe Biden adalah Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat pada saat ini, yang menjabat sejak tanggal 20 Januari 2021, dan merupakan Presiden Amerika Serikat ke-46. Sebelumnya, Biden adalah Wakil Presiden Amerika Serikat ke-47 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Tetapi sebelum saya melanjutkan membahas afirmasi positif ini, ada baiknya tekan tombol subscribe, like, share and comment agar saya semangat dalam membuat konten-konten membangun seperti ini. Selama masa jabatannya, Joe Biden telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan janji kampanyenya, yang fokus pada penanggulangan pandemi COVID-19, reformasi ekonomi, perubahan iklim, dan perbaikan hubungan internasional. Salah satu kalimat afirmatif yang pernah disampaikan oleh Presiden Biden adalah, "Jangan katakan kepada saya nilai apa yang Anda hargai. Tunjukkan anggaran Anda, dan saya akan memberitahu Anda nilai apa yang sesungguhnya Anda hargai." Sungguh suatu ungkapan yang sangat menarik, yang mengkritisi fenomena saat ini, di mana orang akan dengan sangat mudah mengatakan sebuah nilai skala prioritas di dalam percakapan, padahal sesungguhnya nilai sejati orang tersebut akan terlihat dari keputusan serta tindakan nyata yang diambilnya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa suatu nilai skala prioritas bukanlah apa yang kita ucapkan, melainkan cerminan dari pilihan nyata pada alokasi anggaran kita. Anggaran bukan hanya sekadar daftar pengeluaran dan pemasukan, tetapi lebih merupakan refleksi dari nilai skala prioritas pada diri kita. Jika kita cermati pengalokasian anggaran kita, kita bisa menilai apa sesungguhnya yang benar-benar penting bagi diri kita. Apakah kita berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan keluarga kita? Ataukah kita hanya menghabiskan anggaran untuk kesenangan sesaat serta memuaskan keinginan yang dangkal? Keputusan finansial akan berbicara jauh lebih keras daripada deklarasi. Contoh, saat kita memilih untuk membelanjakan anggaran pada sebuah pengalaman yang berkesan, seperti liburan bersama keluarga DLL. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan keluarga dan pengalaman mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang-barang yang sifatnya material. Begitupun sebaliknya, pengeluaran berlebihan untuk barang-barang mewah mungkin menunjukkan preferensi terhadap nilai status dan penampilan. Bisa saja kita berkata, "Saya suka mengembangkan diri atau suka untuk beramal," tetapi alokasi anggaran keuangan kitalah yang akan membuktikan klaim tersebut. Jika kita berkomitmen pada pengembangan diri, anggaran kita harusnya mencerminkan investasi di bidang pendidikan, buku, ataupun kursus-kursus. Begitupun jika kita benar-benar lebih suka beramal, seharusnya penggunaan anggaran kita akan berupa sedekah maupun sumbangan-sumbangan amal lainnya, sesuai dengan apa yang kita nyatakan. Anggaran akan membantu kita untuk membuat keputusan secara sadar tentang kemana uang kita akan dipergunakan. Hal ini akan memaksa kita untuk melawan kebiasaan belanja kita dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang kita nyatakan. Jika tindakan kita terus-menerus menyimpang dari nilai yang kita nyatakan, mungkin saatnya untuk meninjau kembali skala prioritas kita. Ketika kita memprioritaskan pada tabungan dan investasi, yang menunjukkan komitmen terhadap tujuan jangka panjang dan stabilitas finansial. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita menghargai keamanan masa depan dan bersedia membuat pengorbanan hari ini demi masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya tabungan mungkin menunjukkan preferensi untuk kepuasan instan daripada perencanaan jangka panjang. Pola belanja kita juga dapat mengungkapkan nilai-nilai kita tentang hubungan dan komunitas. Berinvestasi di dalam suatu acara yang menyatukan orang, seperti mengadakan pertemuan atau mendukung acara seremonial,
akan menunjukkan bahwa kita menghargai koneksi sosial dan dukungan dari suatu komunitas. Cara kita mengelola keuangan bahkan dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan mental kita. Stres finansial sering sekali timbul ketika pengeluaran kita tidak sesuai dengan nilai kita atau ketika kita menghadapi ketidakstabilan di bidang finansial. Tetapi dengan memastikan bahwa anggaran kita menggambarkan prioritas sejati kita, maka kita dapat mencapai ketenangan pikiran dan kepuasan yang lebih besar. Menggunakan sebuah pendekatan yang dilandasi oleh kesadaran penuh tentang penganggaran, akan mengarahkan kita pada kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh tujuan. Ketika kita mampu menyelaraskan pengeluaran kita dengan nilai-nilai kita, maka akan tercipta harmoni antara praktik finansial dan keyakinan pribadi kita. Sangatlah penting untuk secara teratur meninjau serta menyesuaikan anggaran kita agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang. Selaras antara perubahan skala prioritas dengan alokasi keuangan kita. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa uang kita akan tetap mendukung terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan. Membuat anggaran yang selaras dengan nilai kita, memerlukan kejujuran serta kesadaran diri. Kita harus bersedia menghadapi ketidaksesuaian antara nilai yang kita nyatakan dengan pengeluaran kita yang sebenarnya. Proses ini akan mendorong pertumbuhan pribadi dan disiplin di bidang finansial. Dalam konteks profesional, bagaimana cara sebuah perusahaan mengalokasikan sumber dayanya akan mencerminkan nilai inti mereka. Perusahaan yang berinvestasi di bidang pengembangan karyawan, keberlanjutan, serta praktik etis akan menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip nilai, dan hal ini jauh lebih berarti daripada sekadar pernyataan. Hal yang sama, seorang individu yang memprioritaskan pengeluaran secara etis serta mendukung praktek perdagangan yang adil, akan menunjukkan nilai-nilai mereka melalui pilihan konsumen mereka. Praktik ini membantu dalam mempromosikan masyarakat yang adil dan merata. Transparansi finansial sangat penting untuk membangun kepercayaan serta kredibilitas, baik dalam hubungan pribadi maupun bisnis. Ketika pengeluaran kita sesuai dengan nilai kita, hal itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat integritas kita. Pengaturan anggaran yang baik akan membantu kita membuat sebuah keputusan yang tepat serta menghindari adanya jebakan finansial. Dalam hal ini akan bertindak sebagai peta penunjuk jalan yang membimbing kita menuju tujuan kita dan memastikan bahwa pilihan finansial kita mendukung visi jangka panjang kita. Perlu diingat bahwa skala nilai tidaklah statis, mereka akan berkembang seiring berjalannya waktu. Seiring dengan pertumbuhan serta perubahan, maka begitu juga dengan strategi keuangan kita. Gunakan pendekatan yang dinamis untuk memastikan bahwa pengeluaran kita tetap relevan dengan nilai-nilai pada saat ini. Sebagai kesimpulan, nilai sejati kita akan terungkap melalui anggaran dan pilihan finansial kita. Dengan menyelaraskan antara pengeluaran dengan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kesesuaian antara nilai serta tindakan ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan dan kepuasan. Demikian sedikit ulasan dari afirmasi positif yang disampaikan oleh Joe Biden mengenai arti sebuah nilai. Semoga hal ini menginspirasi Anda dan membantu Anda untuk meraih kesuksesan yang Anda cita-citakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di ulasan afirmasi positif dari para tokoh dunia lainnya.